Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Utsman bin Affan. Bagaimana kabarnya hari ini? Biar tambah semangat, kita mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 sukses. Nah anak-anak, di pagi yang cerah ini untuk mengawali pembelajaran kita, agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dari awal hingga selesai, kemudian ilmu kita juga bermanfaat, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Nah sekarang Ustazah akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Tujuannya agar kalian bisa menyelesaikan soal cerita mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan baik. Nah setelah ini Ustazah akan menjelaskan, silakan diperhatikan. Penjumlahan dan pengurangan menggunakan soal cerita. Sebelum kalian mengerjakan soal cerita tersebut, kalian harus mengetahui pertanyaan tersebut merupakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk mengetahui soal tersebut penjumlahan atau pengurangan, kalian lihat atau amati pertanyaannya. Misalnya, apabila yang ditanyakan adalah jumlah, itu artinya penjumlahan. Apabila yang ditanyakan sisa, artinya pengurangan. Kemudian setelah kalian tahu soal cerita tersebut penjumlahan atau pengurangan, kalian harus menulis cara mengerjakannya. Jadi tidak langsung jawabannya. Kalian harus menuliskan cara pekerjaannya bagaimana. Itu yang pertama. Setelah kalian menulis caranya, selanjutnya kalian harus menulis jadi. Nah, itu adalah langkah yang kedua ketika kalian mengerjakan soal cerita. Misalnya, jadi jumlah ikan Andi dan Doni adalah 5. Barusan adalah bagaimana cara mengerjakan soal cerita. Nah setelah ini Ustazah akan langsung memberikan contoh pengerjaannya agar kalian lebih paham lagi. Silakan diamati. Penjumlahan dalam soal cerita. Contoh yang pertama, Andi memiliki 4 ekor ikan, Dani memiliki 3 ekor ikan. Berapa jumlah ikan Andi dan Dani? Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, yang pertama kita harus menentukan soal itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena sudah tertulis jelas di pertanyaannya yang ditanyakan adalah jumlah, berarti soal tersebut adalah penjumlahan. Kemudian kita menuliskan cara penjumlahannya. Caranya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian setelah kita menuliskan caranya, dilanjutkan dengan jadi atau kesimpulannya. Penulisannya yaitu, jadi jumlah ikan Andi dan Dani adalah 7 ekor. Contoh soal yang kedua, Sinta memiliki 5 boneka. Kemudian ibu membelikan lagi 2 boneka. Berapa jumlah boneka Sinta sekarang? Ada yang bisa menjawab bagaimana caranya?
Nah, anak-anak, benar sekali. Caranya yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita tulis jadinya. Jadi, jumlah boneka Sinta sekarang adalah 7. Nah, itu tadi adalah penjumlahan dalam soal cerita. Selanjutnya yaitu pengurangan dalam soal cerita. Contoh soal yang pertama. Roni memiliki 8 permen. Permennya dimakan 3. Berapa sisa permen Roni? Karena yang ditanyakan sisa, artinya soal tersebut adalah pengurangan. Kalau kita sudah tahu soal tersebut pengurangan, kita langsung menuliskan caranya, yaitu 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Dilanjutkan dengan jadi. Jadi sisa permen Roni adalah 5. Contoh soal yang kedua. Amel memiliki 10 kelereng. Kelereng Amel hilang 4. Berapa sisa kelereng Amel sekarang? Nah, karena yang ditanyakan sisa, berarti soal tersebut adalah pengurangan. Dilanjutkan dengan menulis cara. Caranya yaitu 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian jadi sisa kelereng Amel sekarang adalah 6. Nah, anak-anak, barusan Ustazah sudah menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam soal cerita. Apabila kalian belum memahami dengan penjelasan Ustazah Wulan tadi, kalian boleh bertanya kembali kepada Ustazah Wulan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai dengan lancar dari awal hingga selesai. Nah, sebagai rasa syukur kita mengucapkan apa, anak-anak? Bagus sekali. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.